Center for Indonesian Reform atau CIR berdiri pada bulan November 2001. Institusi ini mengumpulkan para aktivis reformasi tahun 1998 yang telah menyelesaikan studi dan menempuh profesi di berbagai bidang. Pada saat berkumpul, mereka menetapkan satu tujuan untuk mengembangkan kerangka konseptual bagi strategi reformasi nasional. Dan kemudian ingin menumbuhkan kesadaran publik akan pentingnya kolaborasi bersama untuk mewujudkan agenda reformasi itu. Pendiri Center for Indonesian Reform adalah 3 orang, yakni Pak Rozikun, Pak Taridi, dan Dr. Zulkifli Mansyah. Program kegiatan yang dikembangkan berpusat pada riset, bidang ekonomi, politik, dan hukum. Baru-baru ini, CIR juga mengadakan International Public Lecture bersama Profesor Aymeric Choprat dari Direktur Inter-Armies Academy Prancis. Semua kegiatan diseminasi dimaksudkan untuk mengembangkan kesadaran publik bahwa agenda reformasi harus dilaksanakan secara sinergis antara berbagai kelompok masyarakat. Kepengurusan CIR didukung oleh penasehat dari dalam dan luar negeri. International Advisor terdiri dari Profesor Danji Oyeyinka, Institute of New Technology, United Nations University, Netherlands, Profesor Chiang Kao dari National Cheng Kung University, Taiwan, Profesor Norman Clark, University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom, Profesor Sudaina Abdul Qadir dari National University of Singapore, dan Profesor Muhammad Tajuddin Muhammad Rasdi dari University Teknologi Malaysia. Sementara itu, National Advisor terdiri dari Profesor Dr. Martani Husaini, Dr. Lukman Hakim, Dr. Iman Sugema, Profesor Insinyur Eko Budi Harjo MSc, Harmaida Cokro Suwarno MA MSc, dan Profesor Jamhari Ma'ruf, Wakil Rektor Universitas Islam Nasional. Kegiatan yang pernah dilaksanakan CIR antara lain menerbitkan buku tentang evaluasi kritis kehadiran IMF di Indonesia di tahun 1997 sampai 2002. Selain itu, CIR juga menerbitkan Policy Review, yakni jurnal 3 bulanan untuk mengkaji masalah-masalah nasional dan internasional yang berkaitan dengan situasi Indonesia. Tahun 2008, CIR melaksanakan lomba penulisan esai tingkat nasional untuk pelajar dan mahasiswa berkaitan dengan hubungan Indonesia dan Australia. Kegiatan ini didukung oleh Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia. Program yang akan diselenggarakan adalah membentuk perhimpunan generasi baru Nusantara yang terdiri dari tokoh-tokoh politik, pebisnis, dan akademisi dari berbagai negara di Asia Tenggara. Kami akan menyelenggarakan konferensi regional untuk membahas berbagai masalah bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya lintas negara. Selain itu, kami juga akan menerbitkan majalah dan mengembangkan website untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan masalah yang berkembang di kawasan Asia Tenggara. Saya kira lomba esai kali ini cukup menakjubkan karena pesertanya banyak, kemudian kualitas tulisannya juga luar biasa. Sangat menarik, juga itu mengingatkan saya kepada tugas saya dulu sebagai guru SMA. Dari peserta itu menginginkan persahabatan Australia dan Indonesia itu lebih baik lagi ke depannya, tidak sekedar sebagai tetangga tetapi sebagai sahabat yang
yang erat yang diharapkan nantinya bisa bersama-sama menjadi sebuah kekuatan yang besar antara Australia dan Indonesia untuk kemajuan atau untuk stabilitas regional ke depan. Ada murid-murid di lapangan yang mengikuti secara rajin perkembangan dalam hubungan tersebut. Jadi ada beberapa acuan-acuan yang ditingkatkan dan juga menjadi PR kami untuk mempertimbangkan lagi bagaimana kedutaan kami harus menjelaskan lagi atau menerima secara legowo kritis-kritis yang disampaikan oleh pelomba itu. Pelajar dan mahasiswa akan semakin lebih mengenal Australia, terutama pelajar Indonesia, dan di sana akan ada pemahaman-pemahaman budaya. Dan kalau kita membaca dengan detail, ternyata pelajar dan mahasiswa kita menginginkan hubungan baik dua negara yang bertetangga ini. Ya, untuk para peserta lomba dan juga pelajar pada umumnya, serta para mahasiswa yang sudah ikut lomba ini ataupun yang belum ikut, yang sudah menang maupun yang belum menang, terus menulis, karena kemajuan peradaban suatu bangsa ditentukan oleh berapa banyak orang yang membaca dan menulis di negeri itu. Jadi teruslah menulis. Dan mudah-mudahan lomba esai ini bisa lebih mempererat lagi hubungan antara Indonesia dan Australia. Selamat untuk semua yang sudah bekerja keras dan berpartisipasi.